Pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini merupakan situasi saat kericuhan terjadi saat pertandingan sepak bola antara Arema versus Persebaya usai. Lalu terjadi kericuhan di mana saat itu supporter dari Arema mencoba untuk turun ke lapangan bertemu dengan para pemain, namun ternyata malah justru kericuhan lah yang terjadi di area lapangan sepak bola. Persebaya sendiri diketahui saat ini tengah berduel dengan Arema FC di pekan ke-11 Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Malang, dan Persebaya Surabaya menang 3-2 atas Arema FC. Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya ini berakhir ricu karena laga tersebut dimenangkan oleh Persebaya, dan ini membuat supporter dari Aremania merangsek masuk setelah pertandingan. Ribuan supporter Aremania merangsek masuk ke lapangan pertandingan dan mereka mencoba untuk mengejar para pemain Persebaya Surabaya. Jadi video ini merupakan suatu kericuhan atau suatu musibah atau suatu bencana dalam bentuk lain ya. Sepertinya dalam sejarah mungkin baru kali ini terjadi. Begitu banyak memakan korban nyawa, ratusan lebih memakan korban nyawa. Padahal ini bukan bencana alam, bukan tsunami, bukan gempa, tapi lumayan banyak sekali korbannya. Jadi seperti apa yang terlihat dalam video, seperti inilah kejadiannya. Saya bingung harus bagaimana berkomentar soal masalah ini, karena begitu banyak sekali korban nyawa, ratusan lebih korban nyawa, dan ini nyawa manusia, bukan nyawa binatang yang dikorbankan. Jadi ini nyawa manusia. Coba kalau kalian bayangkan, kalian dari rumah atau orang-orang tersebut dari rumah berangkat ke stadion menyaksikan pertandingan sepak bola, dan alhasil justru merenggut nyawanya sendiri, nyawa sendiri melayang. Tidak bisa dibayangkan sih, sangat tidak bisa dibayangkan. Jadi saya pribadi turut berduka atas korban-korban nyawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah menghadapi situasi seperti ini, karena ini situasi yang memang sangat memilukan menurut saya. Kalian pasti sudah banyak tahu mengenai soal keributan, kericuhan seperti ini. Jadi di sini juga ada beberapa pihak yang menyalahkan pihak kepolisian, ada juga pihak TNI tidak sesuai dengan SOP atau standar operasionalnya saat melakukan tugas, yang mana mereka melakukan hal-hal tersebut yang dianggap melanggar HAM, berbuat kekerasan seperti itu ya. Tapi di lain sisi juga, kalau kita melihat dari sisi lain, mereka melakukan hal itu untuk mencegah yang namanya bentrokan, itu intinya.
Jadi kan ini para supporter kan turun ke lapangan. Nah, tugas dari mereka polisi atau TNI, mereka berusaha untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi sayangnya mungkin maksudnya benar untuk mencegah, namun caranya yang salah seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa menggunakan semprotan air mata itu ya, gas air mata. Jadi dalam hal tersebut membuat justru masyarakat atau supporter atau penonton dalam stadion ini istilahnya itu kebingungan, panik seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan ya, penonton dalam stadion itu banyak sekali, ribuan, bukan puluhan, ribuan. Kalau kita lihat pintu keluar, pintu masuk stadion itu tidak lebar, tidak luas. Sekarang kalau misalkan ada situasi seperti ini, semua yang dalam stadion itu begitu panik sekali, sehingga mereka tuh harus berebut keluar dari stadion tersebut. Sekarang istilahnya pintu stadion itu kecil seperti ini. Sekarang yang keluar dari stadion tersebut puluhan ribu yang ingin keluar. Nggak kebayang sih gimana desak-desakannya, padatnya dalam gerbang tersebut itu bagaimana. Saya nggak bisa kebayang. Saling serobot, saling gesek sana sini, ya sangat tidak kebayang. Dan inilah yang memakan korban banyak. Ada mereka yang diinjak-injak ya, karena situasinya memang mencengangkan seperti itu. Situasinya memang sepanik itu, seketakutan itu gitu loh, sehingga mereka tuh ingin menyelamatkan diri dengan cara pokoknya terobos saja, mau pintu keluar mana terobos saja seperti itu. Jadi itulah jumlah mereka begitu banyak, namun akses untuk keluar dari stadion tidak begitu luas. Dan di sana akhirnya hukum rimba bermain. Siapa yang lebih kuat, dia yang selamat seperti itu. Yang lemah bakal diinjak-injak, bahkan sampai mati seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali hal ini kenapa bisa terjadi. Ya, sangat disayangkan sekali. Oke, video kali ini saya akan membacakan atau melihat atau menelusuri suatu komentar dari video-video ini. Jadi video ini saya ambil dari channel YouTube Metro TV News. Jadi kalau kalian yang ingin menonton video lengkapnya, kalian bisa kunjungi channel YouTube Metro TV News. Kalian bisa subscribe untuk berlangganan berita. Di sini ada 14.000 komentar. Kita akan bacakan beberapa, nggak mungkin semuanya. 14.000 itu sangat banyak sekali. Jadi saya tidak akan banyak terlalu komentar mengenai kejadian ini. Saya akan fokus pada komentar-komentar netizen soal ini, bagaimana pandangan netizen terhadap kejadian seperti ini. Saya yakin kalian pasti mengikuti berita-berita seperti ini, jadi kalian tidak ketinggalan. Oke, sekarang kita mulai saja untuk komentar yang pertama. Di sini ada Ali Budi Official.
Solusi buat negeri ini apabila sepak bola Indonesia ingin maju adalah mendidik klub, melakukan pembinaan kepada pemain serta kepada fans yang fanatik. Kalau sudah melakukan pembinaan tapi masih terjadi kejadian seperti ini, sebaiknya bubarkan basis dari supporter klub dan hukum kepada ketua basis supporter, karena dialah yang harusnya bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya. Hukumlah klub tersebut, kalau perlu langsung degradasi biar menimbulkan efek jera bagi para supporter fanatik. Nyawa tidak sebanding dengan kecintaan terhadap klub sepak bola. Karena ulah mereka, nyawa orang benar-benar ingin melihat tontonan yang menghibur bisa terancam bahkan hilang. Tolong buat federasi lebih tegas dan kejam terhadap kejadian seperti ini demi persepak bolaan Indonesia makin maju. Turut berduka cita atas semua korban, semua diampuni segala dosa-dosanya, amin. Komentar selanjutnya, ini komentarnya panjang-panjang ya. Kami rakyat Malaysia turut bersimpati atas kejadian yang menimpa. Semoga keluarga mangsa-mangsa banyak bersabar. Korban yang tinggi sampai beratus orang mati. Bola itu untuk menyatukan kita, bukan untuk merasokkan kita. Ini bahasa Malaysia ya, kurang paham juga apa artinya merasokkan. Selanjutnya, sudah saatnya kita saling merangkul sebagai supporter. Entah itu dari golongan supporter hijau, biru, oranye, merah, hitam, dan lain-lain. Sekarang jadikan kamilah kamu kita bersama. Dan sebagai supporter harus bersikap dewasa dan legowo. Kalah menang dalam pertandingan apapun itu hal yang wajar dan biasa. Jangan sampai ada lagi jilid-jilid seperti kejadian yang dialami saudara kita di Malang. Karena nyawa tak sebanding dengan hal apapun terkecuali amal dan ibadah kita. Semoga husnul khatimah untuk semua saudara kami yang menjadi korban, dan semoga ikhlas dan tabah untuk keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya banyak sekali kata-kata bijak dari netizen ya, nasihat-nasihat dari netizen. Nah, ini untuk para supporter atau para pendukung, yang namanya dalam suatu organisasi kita melawan sesuatu, mendukung sesuatu, kita harus siap untuk kekalahan gitu loh. Karena resiko untuk menjadi supporter sepak bola di sini, kita harus tahu resiko terlebih dahulu. Nih misalkan saya nih mau jadi supporter A, menjadi pendukung penyemangat klub A misalnya, saya mesti tahu dulu resikonya. Kalau menang ya kita suka, kita senang, kita bahagia. Tapi kalau kalah ya resikonya itulah yang kita harus terima, karena hidup itu dualitas seperti itu. Jangan sampai kalah ya seperti kejadian seperti ini gitu. Mudah terprovokasi, ingin terlihat jagoan dan disegani di kelompoknya. Inilah kualitas masyarakat supporter kita, sehingga keributan sebagai ajang unjuk gigi untuk memperlihatkan di banyak orang bahwa kami merupakan pemberani. Ini adalah salah A, B, dan C. Persentase kesalahan besar ada pada supporter itu sendiri, dan
pada pribadi mereka sendiri. Satu hal yang pasti, perubahan hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri, kesadaran lebih dewasa dan sportif. Supporter hebat akan selalu berpikir melihat sepak bola merupakan tayangan live yang asik, dramatis, melihat adu skill antara pemain sepak bola. Semoga kejadian ini tidak terulang kesekian kalinya lagi. Ayo kita bersama-sama mendukung dengan bijak, bukan anarki dan arogan. Ini buat supporter Indonesia. Di sini juga banyak sekali ya masukan-masukan dari netizen, ya, yang pastinya bersifat positif. Di sini semuanya. Jadi 14.000 komentar ini pasti kebanyakan sebuah kata-kata nasihat, kata-kata bijak pastinya. Komentar berikutnya, sangat memperhatinkan dengan keadaan dan mentalitas beberapa supporter yang masih sangat tidak dewasa. Ini akan terus berlanjut apabila tidak ada edukasi dari para pentolan-pentolan supporter. Sebenarnya euforia sepak bola Indonesia luar biasa. Lebih baik dievaluasi kembali dan ada peringatan keras ke supporter yang sering membuat ricuh. Turut berduka bagi korban dan keluarga. Ya, kalau saya di sini melihat supporter kita ya di Indonesia, bukan semuanya, mungkin beberapa ya. Cuman beberapa ini memancing ke hal negatif yang luar biasa gitu loh. Walaupun nggak semuanya, tapi beberapa ini itu meninggalkan dampak atau menciptakan dampak yang negatif seperti video ini. Jadi saya melihat supporter kita ini seperti anak-anak, belum dewasa pastinya, namanya aja anak-anak kan, berarti belum dewasa. Tapi ada juga anak-anak tapi dia sudah dewasa, gimana modelnya itu. Nah, jadi supporter kita ini seperti anak-anak, belum dewasa. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kita lihat sajalah di sekeliling kita ya, di sekeliling kalian. Kalau ada anak-anak, misalkan dia lagi permainan apa dengan kawannya, terus kalah ini. Misalkan anak A melawan anak B, dia kalah ini, yang A kalah misalkan, pasti yang A ini nangis nih, wah ricuh, dia berantem dia. Nah, seperti itulah kalian para supporter yang belum dewasa. Menurut saya ya, jangan menjadi terlalu menjadi golongan garis keras seperti itu loh, karena bahaya. Kalau sudah menciptakan sesuatu istilahnya supporter golongan garis keras, itu sudah kalian itu kalau menerima kekalahan udah kayak kerasukan setan, udah nggak peduli apa-apa, persis kayak kerasukan setan, pokoknya nggak takut apa-apa, pokoknya brutal gitu loh. Itu supporter golongan garis keras, pokoknya dia tuh tidak mau kekalahan. Itu bahayanya. Jadi kalau kalian merasa golongan garis keras, supporter garis keras, sadar deh. Menurut saya sadar diri deh, sadarkan diri Anda sendiri. Jangan seperti itu, nggak baik. Lebih baik menjadi supporter yang
yang normal aja deh, yang biasa-biasa saja. Kalau menang ya bagus, kita suka bersukaria dengan klub lainnya. Kalau kita kalah ya nggak sampai segitunya gitu loh, sampai harus turun ke lapangan, sampai harus ribut, sampai harus tawuran, mungkin saling bunuh mungkin. Jangan deh seperti itu, bahaya. Toh kalian kalaupun menjadi supporter garis keras misalkan lu mau klub A menang, lu gak dapat apa-apa, lu gak dapat uang, lu juga mesti harus kerja lagi. Besok pagi lu harus kerja cari uang. Nih misalkan saya nih mendukung klub A, sepak bola klub A misalkan, ternyata menang nih, ternyata menang misalkan. Ya setelah menang ya saya nggak dapat apa-apa, saya hanya mendapat rasa senang. Ya sudah, nggak dapat uang, nggak dapat THR, nggak dapat beras, nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi ya nggak usah sampai segitunya gitu loh. Menang kalah itu biasa, hidup itu dualitas. Kalau ada yang menang, ada yang kalah. Kalau ada yang kalah, pasti ada yang menang. Toleransi intinya gitu loh. Karena kemenangan, nih misalkan klub A sepak bolanya menang, apakah itu akan merubah hidup kalian? Enggak. Kalian mesti harus bangun pagi kerja cari uang. Lu nggak dapat uang dari menjadi supporter garis keras. Beda lagi kalau lu disogok nih sama oknum, jadi supporter ya, supporter klub A, atau lu taruhan lagi. Wah, itu sih wajar kalian menjadi garis keras. Wajar kalian akan, kalau klub tersebut kalah, kalian akan melakukan anarkis, melakukan kekerasan brutal. Jadi di Indonesia ini sangat aneh menurut saya. Bukan saja klub bola ya mempunyai supporter garis keras, bahkan dalam agama sekalipun garis keras agama itu ada gitu. Garis keras agama itu ada. Saya nggak ngerti bagaimana modelnya, bagaimana cara model berpikirnya, kenapa harus sebegitunya menjadi golongan garis keras gitu loh. Padahal lo itu nggak ada keuntungannya menjadi garis keras gitu loh. Ya menjadi orang itu yang biasa-biasa aja gitu loh. Jadi nggak terlalu gitu loh. Memang gak heran sih, di Indonesia ini memang beda sendiri. Jadi banyak sekali komentar di sini yang arahnya adalah pastinya memberi nasihat, memberi masukan kepada supporter Indonesia. Miris, mau sampai kapan supporter klub Indonesia mau pada dewasanya? Ini hanya sebatas olahraga yang tujuannya untuk menghibur. Kenapa harus ada korban setelah pertandingan usai? Semoga kedepannya para supporter klub Indonesia makin dewasa dan makin menjunjung rasa kemanusiaan. Maju terus sepak bola. Mesti dewasa kalian, woi. Dewasa dong. Sekarang kalau kejadian seperti ini terjadi, sudah terjadi seperti ini merupakan
langkah nama sepak bola di Indonesia ini anjlok, mundur, buruk gitu loh. Gara-gara pendukung A, ini semua sepak bola Indonesia itu mendapat pengecapan dunia itu jelek, buruk gitu loh. Buruk gitu. Indonesia namanya juga jadi buruk gara-gara siapa ya? Gara-gara kalian gitu loh. Gara-gara kalian. Saya rasa Indonesia ini ya, kalau kita melihat secara menyeluruh, ini kelompok-kelompok garis keras ya. Entah organisasi apapun itu, entah perkumpulan apapun, kalau masih menciptakan golongan garis keras, saya rasa Indonesia ini hancur bukan karena negara lain, bukan negara luar, bukan Indonesia ini berperang dengan negara-negara yang lainnya. Bukan penyebab itu Indonesia hancur. Indonesia hancur karena hancur dari dalam. Maksudnya hancur dari dalam seperti ini. Ini ada golongan garis keras, pendukung A misalkan. Ini dia nggak cocok dengan pendukung B, tapi pendukung B ini menang misalkan, mengalahkan klub A, mereka bentrok lah akhirnya. Nah, inilah disebut dengan hancur di dalam atau pecah di dalam Indonesia ini. Sepertinya kalau saya rasa ya, kedepannya Indonesia ini bakal pecah di dalam. Penyebabnya adalah karena garis keras, pendukung garis keras. Ini mungkin tidak banyak masyarakat mengetahui soal beginian ya. Tetapi ini terjadi di negara kita. Pendukung garis keras dalam organisasi apapun itu. Agama, organisasi lainnya. Sekarang kan banyak yang mencolok yaitu agama. Agama itu ada golongan organisasi itu garis keras. Bahkan dalam suatu wilayah, pokoknya harus agama tertentu, nggak boleh agama yang lainnya ada di sana. Nah, ini kan merupakan contoh garis keras. Garis keras seperti inilah yang akan menghancurkan Indonesia dari dalam. Oke, mungkin sekian dulu video saya hari ini. Indonesia mesti harus dewasa dan toleransi. Sekian, terima kasih.